Nah, robana tadi cuma segitu aja udah. Tuh. Nggak bisa tambah-tambah panjang umur lah segala macam. Panjang umur mah cuman setan panjang umur ila yaumil qiyamah. Orang minta umur yang barokah walaupun cuman umur cuma 1 bulan, tapi Allah memberkahi manfaat dunia akhirat, masuk surga kan enak. Tolong panjangkan umur saya, mau ngapain? Ya kan? Mau ngapain panjang umur? Ngelihat gempa aja bingung kita mah. Kemarin di tempo hari ada petir segala macam lebih dari 10 kali kan, serem kan? Jeger. Waduh, kalau gini mah gua mati aja lah tuh. Tapi doanya kalau talin panjang umur, tawil umurona ting bating. Awas itu. Nah, kita udah ngaji nih. Iya. Ikut iblis. Itu kan pada waktu iblis atau setan itu nggak mau hormat, diusir ke dunia. Ya Allah, saya tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh, menuntut ilmu, hadir di majelis Rasulullah seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, tiba saatnya kita menambah kajian tentang bagaimana keutamaan berdoa dengan suara keras maupun suara lembut. Nah, bagaimana itu ya? Ini bagusnya baca Al-Quran dulu kita ya, karena ini dasar pijakannya. Yang pertama itu di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Surat Al-A'raf ayat 55. Nanti dilihat di ibu-ibu ya, nanti di rumah sama apa bapak-bapak. Firman Allah ini mengisyaratkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ud'u rabbakum, berdoalah kamu kepada Tuhanmu, tadarru'an wa khufyah, dengan merendahkan diri. Jadi doa aja suruh kita merendahkan diri, nggak boleh sok-sokan kita, kadang nggak ada apa-apanya ya. Wa khufyatan, merendahkan diri kita, wa khufyatan, dan dengan suara yang lembut. Khufyatan itu lembut. Karena apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau bahasa programnya melebay, kalau bahasa ilmu alatnya mah kalam fudul namanya, berlebihan dalam hal apapun. Nah, ini salah satunya adalah ada di dalam surat Al-A'raf ayat 55. Saya ulangi, saya pertegas ya. Berdoalah kepada Tuhanmu
dengan merendahkan diri kita, pasrah diri kita. Jangan ada rasa pasti dikabul, enggak, penuh harap tetap, tapi pasrah. Ya Allah, udah terserah Allah, tapi tetap berharap. Ya, merendahkan diri kita. Mau sujud-sujud sama Allah tuh, kan gitu. Dan suara yang lembut, dan dengan suara lembut, lirih, lembut, ya Allah, benar-benar bahasa hati, ya Allah, saya ini banyak dosa, ya Allah. Kemudian karena apa? Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kita tafsirkan sekarang menurut tafsir Qadhi Baydawi, ya. Jadi katanya di dalam tafsir kita, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Itu maksudnya adalah sebagai orang-orang yang tunduk kita, orang-orang yang benar-benar tunduk dan tidak bersuara keras. Ya, sebagai orang-orang yang benar-benar tunduk dan tidak suara yang keras. Ya kan, nggak boleh kita melebihi jangkauan Allah itu. Karena apa? Karena suara yang tidak keras itu menunjukkan keikhlasan, menunjukkan keikhlasan. Kalau ngomongnya gede, suaranya gede, belum tentu dia ikhlas, hatinya mengkol, kan begitu. Apalagi disertai emosi, disertai marah-marah, ngebentak-bentak, berarti diiringi atau dimotor penggeraki oleh setan. Makanya doanya sambil godob, sambil marah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas apa yang diperintahkan kepada mereka dalam berdoa maupun lainnya, gitu. Nggak boleh doa melampaui batas, apalagi sampai 3 lembar. Kuat enggak kita nampungnya, masalahnya itu. Lama sampai setengah jam berdoa aja, Iya, lebay. Nah, itu yang dimaksudin ini suratnya itu. Saya nyampein firman Allah, kan begitu. Oh, berarti di sana salah? Bukan salah. Karena saya di lapangan, ya. Banyak yang baru-baru jadi ustadz, kan gitu. Baru hafal doa, ya kan? Karena sering dengar, yang penting bisa ngedoain tahlil aja. Dia nggak ngerti artinya. Yang penting banyak. Kalau banyak udah kelasnya, kalau banyak ustaz. Ya kan? Kalau bacanya fasih 3 lembar, woi, kiai. Nggak suka Allah yang melampaui batas itu. Kita lihat. Nah, makanya kita perhatikan, ya, awas itu. Nanti kata Pak Ustadz Maulana, kata Quran, kata Allah. Surat Al-A'raf ayat 55. Nah, dengan firman ini, dengan kafirman itu, ya, dengan firman ini Allah memberikan peringatan. Peringatan kepada siapa? Bahwa orang yang berdoa itu seyogianya, seharusnya, sepatutnya tidak meminta hal-hal yang tidak pantas untuk dirinya. Contoh gimana? Ya Allah, izinkan saya, Engkau kan Maha Rahman Rahim, ya Allah. Engkau kan Maha Pemberi. Saya pengen bisa naik ke langit. Nah, umpamanya itu. Kan nggak ngukur diri itu namanya. Nah, itu lebay namanya, kan gitu. Sanggup nggak dia mau ngapain di langit? Kan begitu. Kalau cuma nyarinya emol dong, nggak usah ke langit-langit. Ya kan gitu, ya. Satu. Iya, ngukur diri kita doanya. Nah, seperti pangkat Nabi. Nah, gitu ya. Pangkat Nabi. Ya Allah,
Nabi juga kan manusia, karena dasar dia qul innama ana basyarum mislukum, dasar dia. Bahwa Nabi juga pernah berkata, aku juga manusia seperti kamu. Ya Allah, jadikan saya nabi sih, jadikan saya kekasihmu. Nah lu ya, sedangkan ibadah kita belang bentong, ya kan? Ibadah kita aja tidak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Baca salawat aja hari Jumat doang, kan begitu. Nggak boleh, itu larangan ya, nggak boleh. Ini sudah ada rambu-rambunya. Nah tuh, dan naik langit, nah tuh, bener kan tuh. Dan ada pula yang mengatakan melampaui batas, baik melampaui dari satu kalimat-kalimat doa ataupun memohon yang tidak terjangkau di akal manusia. Maksudnya kan, wah, karena kepedean tuh, karena dia yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, tapi nggak ngukur diri. Takutnya kita yang anjlok, jeglek, kan begitu. Lagi peristiwa Isra wal Mi'raj saja, malaikat saja itu hanya batas Sidratul Muntaha, ya kan gitu. Nggak bisa ngantar Nabi Muhammad untuk menghadap Allah. Orang yang diizinkan, orang yang dipanggil yang bisa, kan begitu. Nggak bisa, nggak sanggup. Lah kita malaikat bukan, Nabi bukan, kan gitu. Ya mudah-mudahan orang-orang yang soleh kita amin, kan gitu. Nah saudaraku sekalian, dan ada juga yang mengatakan melampaui batas itu yang dimaksud ialah berteriak-teriak, ya kan, berteriak-teriak itu melampaui batas juga, nggak boleh. Yang lebih afdol, yang lebih utama bersuara lembut, lirih, tanda keikhlasan kita. Nah kemudian, nah itu loh, dalam berdoa dan memanjang-manjangkan, yang nggak boleh tuh memanjang-manjangkan doa itu. Kalau kita mah standar, itu standar kalau kita mah, bukan barang kita mah memang standar kalau kita mah udah diukur. Nah kita jadi ngerti, ya kan? Nah jadi jangan takut. Ulama kita dulu, almarhum Kong dulu udah ngukur. Dasarnya ini nggak boleh banyak-banyak, apa bisa aja. Sudah, surat apa? Al-Baqarah dan surat, nggak tahu ya, Ali Imran. Nah, Robana tadi cuma segitu aja udah. Tuh, nggak bisa tambah-tambah panjang umur lah segala macam. Panjang umur mah cuman setan mau panjang umur ila yaumil kiamah. Orang meminta umur yang barokah, walaupun cuman umur cuma 1 bulan, tapi Allah memberkahi manfaat dunia akhirat, masuk surga, kan enak. Tolong panjangkan umur saya, mau ngapain? Ya kan? Mau ngapain panjang umur? Ngelihat gempa aja bingung kita mah. Kemarin tempo hari ada petir segala macam lebih dari 10 kali, kan serem kan? Jeger. Waduh, kalau gini mah gua mati aja lah tuh. Tapi doanya kalau talin panjang umur, tawil umurona, ting bating, awas itu. Nah kita udah ngaji nih. Iya, ngikut iblis. Itu kan pada waktu iblis atau setan itu nggak mau hormat, diusir ke dunia. Ya Allah, saya tidak apa-apa, diusir ke muka bumi di dunia hanya karena kesalahan ini. Saya tapi minta perkara yang pertama, panjangkan umur saya atau tangguhkan umur saya ila yaumil kiamah. Diizinin sama Allah. Ya, kata Allah, boleh. Lah kita mengikuti jejak astagfirullahaladzim, ngikutin jejak setan berarti kita kan gitu. Ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah. Lah mau ngapain ke mall ta? Panjangin umur kalau panjang umurnya di Mekah aja setiap bisa bantu orang terus, panjangin umur nyusahin orang umpamanya, kan begitu. Astagfirullah, sia-sia kita kan gitu. Jadi cantik-cantik lah, tepat-tepat lah, jeli-jeli lah dalam berdoa. Ya, poin-poinnya apa? Makanya ada satu moto atau kalimat yang indah, Allah tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah mencukupi apa yang kita butuhkan. Gitu. Setuju? Kita lanjut lagi. Nah, kemudian bersumber dari Nabi Muhammad SAW, akan ada suatu kaum yang keterlaluan dalam berdoa.
Rasulullah aja sudah memprediksi jauh-jauh tahun. Jauh-jauh tahun Rasulullah sudah membidik, nanti akan ada dari kaum, suatu kaum ya, satu kaum, kelompok, jamaah, itu kaum namanya tuh ya, organisasi Islam segala macam lah, keterlaluan dalam berdoa kata Nabi. Padahal cukuplah orang yang mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya. Jadi sesuatu apa yang mendekatkan kepada surga maksudnya. Contoh sering kita kaji, al jannatu mustaqatun arba'atin nafarin ya ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Contoh itu. Terus kemudian as-sakhri qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah. Ba'idu minal surga, apa namanya, orang pemurah itu dekat sama Allah, dekat sama manusia, dekat sama surga. Itu poin-poin itu yang maksudnya itu. Dan amalan-amalan yang mendekatkan kita ke surga maksudnya. Sono kalimat ini ya. Nah, ini tafsir namanya. Kemudian, dan sungguh aku memohon kepadamu surga dan apa yang mendekatkan kepadanya. Berbakti kepada kedua orang tua mendekatkan surga. Cinta kepada orang yang baca Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, surga, rindu surga. Orang yang menjaga lisan, husnuzon atau sangka baik, surga. Terus kemudian berupa perkataan ataupun perbuatan, tuh dilengkapin hadis Rasulullah SAW ini ya. Perkataan dan perbuatan, wahafizil lisan ya, dan perbuatan kita, amal soleh kalau ke bahasa kita. Tuh, awas tuh ya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Itu nah, Rasulullah yang nyontoh nih ya, dalam aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya. Apa yang mendekatkan kepadanya? Banyak ya. Kemarin 5 poin yang mendekatkan kepadanya. Berbuat musyrik, itu godaan setan 5 perkara. Berbuat musyrik, melakukan dosa-dosa besar, melakukan dosa-dosa kecil, berbuat membid'ahkan, awas itu. Kemudian melakukan hal yang sia-sia, itu yang mendekatkan kepada neraka. Nah, kan enak kalau ada dasarnya. Kalau ngecewek kemarin ini, waduh, emosi, homosi. Nah sekarang terserah, Rasulullah mencontohkan begini, gitu ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang mendekatkan kepada neraka, jarang sholat, ngebantah sama kedua orang tua, tidak cinta kepada Al-Quran, musuh-musuhan sama-sama satu kiblatnya ke Ka'bah, nggak setegoran sama-sama muslim, nggak mau, itu neraka itu. Memutuskan tali silaturahim, neraka. Ya kan, sama dengan memutuskan rahmat Allah. Nah. Terus gak ini? Terus tidak? Nah, ini Arab yang ngomong terus, 3 orang terus gak? Terus, 1 jam lagi, ya udah. Masih lama kan gitu ya. Nah, kemudian apa yang mendekatkan kepada neraka tadi itu sama, yaitu berupa perkataan dan perbuatan. Marah sampai kebun binatang disebut semua, kan gitu, kebun binatang disebut semua. Apa itu? Cerminan orang ini orang ibadah. Nah, jangan sampailah kita orang-orang yang menjaga ibadah sholat, menjaga ukhuwah, persaudaraan, semarah-marahnya kita tahanlah, ya kan begitu. Maksudnya tahan, jangan sampai mengeluarkan kalimat atau kata-kata kebun binatang semua dikeluarin, kan gitu ya. Tuh, mendingan dasar kopiah merah lu, umpama kan begitu. Ya mendingan gitu, enak. Gue sumpahin kaya lu, kan gitu. Mendingan enak ngedoain ya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah SAW juga dari Umayyah ibnu Khalid. Nah ini perawinya nih ya, perawi yang merawayatkan ya, dari Umayyah ibnu Khalid bin ibnu Abdullah ibnu Sa'ad ibnu Asad, bahwa Rasulullah SAW
memohon dibukakan. Dibukakan apa? Yakni meminta pertolongan dan kemenangan atas orang-orang kafir itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang muhajirin yang mendarat. Muhajirin itu pendatang, ya. Audio Jungle.